Halo semuanya, perkenalkan nama aku Miftah. Aku seorang mahasiswa yang sedang melanjutkan studi di Turki. Jadi aku ingin bercerita sedikit tentang pengalaman aku saat aku melakukan operasi tanam rambut di Turki. Jadi sebelumnya aku itu mengalami kebotakan di usia muda. Aku itu ada genetik dari orang tua aku. Orang tua aku itu botak, botak parah seperti itu. Oleh sebab itu aku ingin mencoba melakukan tanam rambut di Turki karena di Turki itu aku dengar murah dan juga pengalamannya sudah bagus. Hasilnya juga aku lihat di beberapa review itu sangat sangat memuaskan dan juga banyak artis yang sudah melakukan tanam rambut di Turki. Sebelum tanam rambut itu aku riset dulu terlebih dahulu untuk menentukan klinik yang murah dan berpengalaman tentunya. Singkat cerita, aku itu mendapatkan klinik yang murah yang sudah berpengalaman selama 25 tahun dan juga itu harganya sedang promo saat itu, saat libur musim panas. Nah, aku itu tanam rambutnya bukan di kota Istanbul, tapi di kota Izmir namanya. Itu bukan ibu kota, tapi salah satu kota besar yang ada di Turki. Nah, sebelum operasi, aku konsultasi dulu melalui WhatsApp dengan dokternya, dengan bahasa Turki tentunya. Itu aku tanya-tanya, ini biayanya berapa, terus berapa graf rambut yang aku akan donor di bagian botak aku berapa. Sekitar aku itu dapat yang paket di bawah 4.000 graf seperti itu. Jadi lumayan murah karena aku botaknya belum terlalu parah. Nah, pada hari H itu aku pergi menggunakan kereta sendiri, nggak ada teman, aku sendiri untuk pergi operasinya. Aku tiba di kliniknya itu pada pagi hari jam 9, tapi aku istirahat dulu. Aku operasinya di hari selanjutnya. Nah, di kliniknya itu sebelum operasi aku konsultasi lagi dengan dokternya. Jadi aku mengisi beberapa kuesioner dan aku diambil foto saat rambut aku masih panjang. Karena sebelum operasi kita nggak boleh potong rambut. Tujuannya agar dokternya bisa mengobservasi daerah kebotakan kita. Nah, lalu setelah itu aku difoto tadi, lalu aku tuh rambut aku dibotakin dan ganti pakaian dari pakaian aku ke pakaian operasi agar nggak kotor pakaian aku. Nah, setelah itu aku juga diambil darahnya sekitar 15 ml untuk terapi PRV. Jadi, terapi PRV itu adalah untuk menstimulasi pertumbuhan rambut. Itu diambil dari darah kita, diekstraksi menggunakan mesin sentrifugal, diputar. Itu nanti darah kita itu terpisah dari, aku nggak tahu nama cairannya, itu cairan beningnya itu nanti disuntikan lagi di kepala kita. Itu untuk menstimulasi pertumbuhan rambut. Nah, saat operasi aku lupa untuk ngambil video karena aku sendiri, aku nggak ngambil video dan aku agak tegang waktu itu saat melakukan operasi karena di anestesi. Nah, jadi aku nggak ambil saatnya itu, aku nggak ngambil video. Nah, saat operasi itu pertama-tama yang dilakukan adalah kita dibius dulu, dibius di beberapa area. Setelah dibius itu kita tidak merasakan sakit apapun, jadi kepala itu nggak mati rasa gitu, nggak ada rasa. Nah, lalu di bagian belakang kepala itu dilakukan menggunakan mesin dibor gitu, itu lalu diambil akar-akar rambutnya, diambil menggunakan pinset, lalu ditaruh di cawan petri rambut kita. Nah, setelah itu saat waktu pengambilan donor area itu kurang lebih dari jam 10 sampai jam 1 siang. Jadi kalau nggak salah itu sekitar 4 jam. Lalu setelah itu aku istirahat makan siang. Nah, setelah istirahat makan siang itu operasi dilanjutkan lagi. Jadi sudah diambil tadi rambutnya, kepala aku tuh dibius lagi di bagian botaknya ini, di bagian botaknya. Jadi ini kepala aku yang bagian botaknya, di sini tuh dibius lagi seperti itu. Nah, itu setelah dibius lagi itu ditusuk-tusuk menggunakan jarum untuk membuat lubang. Jadi itu lubang itu dimasukin rambut. Jadi rambut akarnya tadi itu dimasukin seperti itu. Itu prosesnya itu sekitar dari jam setengah 2 sampai jam 6. Itu lumayan lama dan itu dilakukan oleh 3 orang. Nah, singkat cerita, setelah aku melakukan donor rambut, kemudian aku itu disuruh istirahat dan besoknya itu disuruh kembali lagi untuk melakukan pencucian rambut. Namun, aku terlalu cepat untuk membeli tiket balik ke kota aku, jadi aku itu tidak melakukan pencucian rambut di klinik. Diberikan video sama beberapa produk, sampo dan lotion untuk melakukan pencucian mandiri di rumah. Nah, setelah beberapa hari
rambutnya sudah mulai mengering, bekas-bekas operasi, lalu aku lakukan pencucian sendiri. Nah, pencucian itu berlangsung selama 10 hari. Dari hari pertama sampai 10 hari selanjutnya itu kita menggunakan lotion. Nah, setelah 10 hari baru kita bisa menggunakan sampo normal. Nah, itu adalah sedikit pengalaman aku tentang tanam rambut di Turki yang tarifnya lumayan murah. Bahkan itu sangat murah dan itu sudah berpengalaman. Dan juga rasa saat operasi itu juga tidak ada rasa sakit apapun. Tapi setelah obat biusnya sudah hilang, setelah operasi itu ada sedikit nyeri-nyeri. Tapi kita diberikan ada 2 jenis obat, painkiller dan jenis satunya lagi itu kita diberikan setelah kita operasi. Setelah itu nggak sakit lagi. Itu aja sih dari aku. Pengalaman aku semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Mungkin teman-teman yang ingin seperti aku juga operasi tanam rambut bisa untuk searching-searching dulu di internet atau bahkan tanya-tanya juga boleh nanti di komentar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Sekian dari saya.